Pemirsa, hari ini tepatnya 00.01 adalah batas waktu penerapan analog switch off di Indonesia. Nah, apa sebenarnya analog switch off dan juga apa keuntungannya? Kita akan simak data-data berikut ini. Jadi pemirsa, terkait dengan analog switch off atau ASO. Ini kita lihat bersama apa yang dimaksud dengan ASO. Jadi analog switch off ini punya tujuan agar nantinya siaran TV di Indonesia bisa jadi jauh lebih berkualitas. Biasanya kita menggunakan TV analog, sekarang kita akan beralih menuju ke TV digital. Kemudian kita lihat lagi apa selanjutnya di kebijakan dari pengambilan analog switch off ini adalah kebijakan penghentian siaran TV analog untuk selanjutnya dialihkan ke siaran TV digital. Selanjutnya, analog switch off akan dilakukan pemirsa hari ini 2 November 2022. Nah, apa kemudian keuntungannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke, dasar hukum analog switch off adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Lapangan Kerja. Kemudian ada PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan juga Penyiaran. Ini adalah dua landasan hukum yang digunakan oleh Menteri Kominfo Republik Indonesia dan juga pemerintah dalam melakukan ASO dari TV analog menjadi TV digital. Slide selanjutnya. Kita lihat. Kini adalah batas analog switch off di 2 November 2022. Selanjutnya, kita lihat apa lagi pemirsa keuntungannya. Nah, tujuan dari dilakukannya analog switch off ini ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama pahami. Jadi yang pertama adalah frekuensi TV analog ini bisa dimanfaatkan untuk jaringan 5G. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu sangat berterima kasih pada pemerintah, kemudian juga sangat senang dengan kehadiran jaringan internet yang lebih baik, yakni dengan 5G di Indonesia. Kemudian adalah pemerataan jaringan internet. Tidak hanya bicara di kota-kota besar saja, tapi juga nanti sampai ke daerah-daerah terpencil, ini bisa merasakan bagaimana menyenangkannya nonton dengan menggunakan TV digital karena pemerataan sampai di daerah-daerah terpencil. Kemudian perpindahan ke siaran TV digital yang lebih canggih dan juga berkualitas. Jadi sederhananya kalau kita nonton akan bisa merasakan gambar yang lebih bersih, jernih, dan juga dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kemudian menghilangkan interferensi ke negara tetangga. Jadi tidak akan ada lagi sinyal yang bertabrakan antara daerah-daerah tertentu, apalagi yang paling dekat dengan Indonesia. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mendukung komitmen negara-negara di dunia pada tahun 2007 pemirsa, yang sebelumnya disepakati pada sidang di ITU atau International Telecommunication Union. Selanjutnya kita lihat lagi di slide berikutnya, keuntungan bermigrasi ke TV digital. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kualitas siaran yang kita nonton akan jauh lebih jernih. Kemudian siaran televisi lebih luas dan juga merata karena semua bisa mengakses hampir seluruh jaringan yang sama, siaran yang sama ini bisa dinonton oleh siapapun yang tersebar di wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian tidak sama dengan TV analog karena nantinya TV digital ini tidak akan dipengaruhi oleh cuaca dimanapun Anda menonton. Selanjutnya kita lihat lagi keuntungan lainnya. Nah, fitur akan lebih interaktif sesuai dengan pada saat kita bicara teknologi akan jauh lebih canggih, tentu fitur-fitur yang bisa kita nikmati akan jauh lebih interaktif. Kemudian ada fitur notifikasi bencana. Ini merupakan salah satu hal yang baru yang dihadirkan oleh Kominfo karena bekerja sama dengan BMKG dan juga BNPB ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya bencana dan mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terkait dengan bencana dan juga potensi-potensi yang mungkin terjadi. Kemudian ada lagi keuntungannya pemirsa, yakni FTA atau free to air. Kalau biasanya TV analog kita menonton tidak perlu berbayar, berikut dengan TV digital. Tidak perlu berbayar karena bisa dinonton dengan gratis dimanapun Anda menontonnya. Selanjutnya kita lihat lagi. Cara menangkap siaran TV digital. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicatat jika Anda masih menggunakan TV analog karena ini harus menggunakan set-top box atau yang biasa kita kenal dengan STB. Nah, selain itu bisa menggunakan TV dengan teknologi DVB-T2.
Apa itu? Yakni Digital Video Broadcasting Terrestrial Generation 2. Ini merupakan versi terbaru dari DVB-T versi yang pertama, dan ini yang menjadikan TV digital ini bisa berbeda dari analog sebelumnya. Tidak akan terpengaruh dari cuaca buruk pada saat Anda menonton, bisa tetap menonton dalam kondisi apapun. Yang penting internetnya bisa diakses dan terjangkau dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita lihat lagi, bicara soal set-top box. Nah, kita bisa tahu bahwa ada 70 STB yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo. Jadi pada saat Anda akan membeli STB, perhatikan belilah yang sudah disertifikasi oleh pemerintah. Berapa kisaran harganya? 150 sampai dengan 300 ribu rupiah saja. Jadi ini mudah-mudahan bisa terjangkau, dan bagi Anda yang mungkin masuk ke dalam kategori masyarakat miskin, pemerintah juga berupaya untuk membagikan STB ini secara gratis. Kemudian yang paling bisa dengan mudah kita deteksi dan juga dicek adalah bertanda DVB-T2 siap digital maskot modi. Nah, kalau kita cari di informasinya di Google, di siapdigital.kominfo.go.id, ada gambar maskot modi, warnanya ikonik, kuning dan juga biru. Biru melambangkan teknologi, kemudian kuning melambangkan keramahan dan keceriaan. Di bagian tengah maskot ada tulisan TV digital. Nah, jadi pemirsa, pada saat hari ini 2 November 2022, hari ini sudah akan dilakukan ASO, analog switch off. Jadi bagi Anda yang mungkin masih belum memiliki set-top box, jika masih ingin menonton TV tentunya dengan kualitas yang lebih baik, belilah set-top box sekarang atau ganti dengan yang bertanda DVB-T2 untuk memastikan Anda bisa menikmati layanan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ini.